Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayuhal ikhwah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fattaqullaha mastata'tum. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup modal untuk kita mendapatkan banyak keajaiban. Modal bagi kita untuk mendapatkan banyak kemudahan. Sebetulnya bukanlah memiliki harta yang berlimpah, bukanlah memiliki pengikut yang banyak, bukanlah memiliki wawasan yang luas, walaupun semua itu adalah hal-hal yang penting dalam hidup kita. Tapi modal utama untuk mendapatkan kemudahan dalam hidup, modal utama untuk mendapatkan keajaiban dalam segala urusan dalam kehidupan kita adalah iman dan takwa. Karena hanya orang yang beriman dengan iman yang benar kepada Allah, lalu dia taat dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang Allah berikan jaminan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bahkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah ini, Allah sebut mereka dengan satu sebutan yang sangat istimewa, yaitu waliullah atau auliyaullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka merasa sedih. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Bagi mereka ada berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan juga kelak di akhirat. Dan tidak ada perubahan dalam ketetapan-ketetapan Allah itu. Yang demikian itu yang disebut dengan kemenangan yang besar. 3 ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kondisi orang yang hidup dengan modal iman dan takwa. Secara ringkas Allah membahasakan kepada mereka ada 3 kebaikan.
Pertama adalah kebaikan la khaufun alaihim, tidak ada yang membuat mereka merasa takut. Tidak ada yang membuat mereka merasa khawatir. Tidak ada yang membuat mereka merasa was-wasah, terganggu. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu artinya orang yang selalu berhusnuzon kepada Allah. Orang yang beriman itu artinya orang yang thiqah billah, orang yang selalu percaya dengan Allah. Sehingga dengan dia thiqah, dengan dia tawakul, dengan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, hilanglah dari hatinya khaufun terhadap apa-apa yang mengancam dirinya dan kehidupannya. Karena dia telah menitipkan hidupnya kepada Allah. Dia telah menitipkan karirnya kepada Allah. Dia telah menitipkan urusannya kepada Allah. Dia telah menitipkan masalah-masalahnya kepada Allah, sehingga la khaufun alaihim, kalau dia yu'minun, kalau dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merenungkan makna dari ini dari sebuah kisah. Ketika ada suami istri yang melakukan perjalanan menaiki sebuah kapal. Di tengah perjalanan, di tengah laut terjadi badai. Sampai kemudian orang satu kapal ini merasa panik karena mereka takut akan tenggelam. Termasuk perempuan yang bersama suaminya ini ikut panik. Dia bingung bagaimana jika badai ini semakin besar dan kemudian mereka akan celaka di tengah lautan. Tiba-tiba perempuan ini melihat suaminya yang sedang duduk dengan tenang, berzikir, tidak ikut panik seperti yang lainnya. Maka perempuan ini bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, kenapa engkau tidak panik? Kenapa engkau tenang saja? Bukankah kita sekarang sedang terancam? Kita ada di tengah badai." Kemudian suaminya mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, duduklah sebentar." Ketika istrinya duduk, dia ambil satu gergaji yang ada di dekatnya, mungkin milik awak kapal. Dia ambil gergaji itu, dia letakkan di dada istrinya. Dia katakan, "Istriku, apakah engkau takut dengan gergaji ini?" Istrinya mengatakan, "Tidak, kenapa saya harus takut?" Kata suaminya, "Bukankah gergaji ini bisa mencelakai kamu? Bukankah gergaji ini bisa melukai kamu?" Kata istrinya, "Tidak, kalau gergaji itu ada di tanganmu. Engkau tidak mungkin mencelakai aku karena engkau mencintai aku. Engkau tidak mungkin mencelakai aku karena engkau tidak pernah zalim kepadaku. Engkau suami yang baik, suami yang solih." Maka suaminya mengatakan, "Wahai istriku, jika gergaji yang bisa melukaimu saja engkau merasa tidak takut karena ada di tangan suamimu, maka bagaimana dengan badai, ombak, dan kapal ini sementara dia ada di tangan Allah yang jauh lebih pemurah daripada aku, yang jauh lebih penyayang daripada aku. Sehingga jika aku saja tidak mungkin mencelakai kalian, tidak mungkin mencelakai engkau, apalagi Allah Subhanahu wa taala." Maka itulah yang membuat aku tenang. Kemudian suaminya berdoa, "Allahumma qad araitana qudratak fa'arina rahmatak." Ya Allah, engkau telah tunjukkan kepada kami keagunganmu, kekuasaanmu. Maka sekarang tunjukkan kepada kami kasih sayangmu. Maka dengan seizin Allah, berlalulah badai tersebut, menjadi tenanglah ombak, akhirnya mereka selamat. Inilah ilustrasi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin kepada Allah, orang yang thiqah kepada Allah, maka akan terwujud dalam bentuk tuma'ninatul qalb atau tuma'ninatun nafs. Jiwa dan hatinya menjadi tenang karena dia merasa bahwa hidupnya telah diambil alih oleh Zat yang maha sempurna, telah diatur oleh Allah yang maha kuasa, sehingga dia tidak merasa khawatir kalau hidupnya diatur oleh yang maha pengatur. Rabbal alamin, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang dia tidak bisa. Maka orang-orang yang la khaufun alaihim adalah orang yang amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman kepada Allah, orang yang taat dan banyak beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kehidupan mereka akan dipenuhi dengan ketenangan. Tentang sesuatu yang belum terjadi atau tentang apa yang sedang terjadi, mereka tenang. Kenapa? Mereka sudah serahkan seluruhnya kepada Allah dalam iman dan takwa.
Kita juga pernah mendengar kisah tentang seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya dan dia memiliki beberapa orang anak. Kemudian suatu malam terjadi hujan badai yang luar biasa sehingga rumah mereka hampir roboh. Lalu tiba-tiba perempuan ini menulis secarik kertas, lalu meletakkan kertas itu di atas tiang rumahnya, di bawah atap rumahnya. Setelah itu badai menjadi tenang. Selang beberapa tahun kemudian perempuan ini wafat. Maka anak-anaknya yang tadinya masih kecil kemudian sudah dewasa. Mereka berkumpul untuk menceritakan tentang kebaikan-kebaikan ibu mereka. Tapi salah satu dari mereka teringat dulu kejadian ketika ada badai. Ibu mereka menulis secarik kertas dan meletakkannya di bawah atap rumah. Mereka mencari kertas tersebut dan mereka temukan kertas itu masih ada, membatasi antara tiang rumah dengan atapnya. Mereka ambil kertas tersebut, mereka buka. Ketika mereka membuka kertas itu belum sempat dibaca, rumah mereka roboh dan mereka keluar dari rumah tersebut. Di luar rumah baru mereka baca isi kertas dan isinya adalah Usmud bi'izni rabbik. Tulisan dari ibu mereka di dalam kertas itu adalah teguhlah engkau wahai tiang rumah dengan izin dari Rabbmu. Ternyata ibu mereka adalah perempuan yang sangat thiqah kepada Allah. Sangat yakin kepada Allah. Ketika suatu malam rumah mereka hampir roboh dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dengan seutuh keyakinan dia menuliskan kalimat usmud bi'izni rabbik. Lalu dia letakkan di atas tiang di bawah atap rumahnya. Dan rumah itu bertahan dan kokoh sampai anak-anak mereka menjadi dewasa. Inilah yang disebut dengan iman. Ketika seseorang sudah memaksimalkan ikhtiarnya, ketika hidupnya sudah mentok tetapi dia masih punya iman, maka dia selalu punya harapan. Itulah yang diucapkan Nabiullah Yakub kepada putra-putra beliau. La taqnatu min rauhillah, la tayasu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga modal iman kepada Allah, modal yakin kepada Allah adalah modal paling penting dalam hidup kita dan untuk kita melangkah. Kemudian yang kedua adalah modal takwa. Memperbanyak ibadah kepada Allah, zikrullah. Meningkatkan ketaatan kita kepada Allah setiap hari. Memperbaiki amal-amal ibadah mahdhah kita. Sehingga dengan ketakwaan itulah yang akan membawa kita kepada makhraja rizqun min haitsu la yahtasib, min amrihi yusra dan seterusnya. Banyak janji Allah untuk orang yang bertakwa. Dan untuk kita para pencari ilmu, salah satu di antara apa yang Allah janjikan kepada orang yang beriman dan bertakwa adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taufik kata para ulama? Taufik itu artinya saddu tariqis syarr wa tashilu tariqil khair. Taufik itu artinya ditutupnya jalan kepada keburukan dan dimudahkannya jalan kepada kebaikan. Itulah taufik. Sehingga orang yang mencari ilmu, Allah tutup baginya jalan-jalan kepada keburukan dari ilmunya dan dibukalah dan dimudahkanlah jalan-jalan kepada kebaikan. Salah satunya apa? Kebaikan dari ilmu itu adalah ketika kita diberi al-fiqh. Para ulama membedakan antara al-fahmu dengan al-fiqh. Mal farqu bainal fahmi wal fiqh? Apa bedanya faham dengan fikih? Kata para ulama, al-fahmu ma'rifatu ma'na al-lafzi. Faham itu artinya mengerti makna dari sebuah ucapan. Sedangkan al-fiqhu ma'rifatu muradil mutakallim. Sedangkan al-fiqhu adalah mengerti maksud dari orang yang berucap. Al-fahmu memahami makna dari satu teks, memahami makna dari satu ayat, memahami makna dari satu hadis secara tekstual. Tetapi al-fiqhu memahami maksud dari yang mengucapkan kalimat tersebut. Maksud dari Al-Quran, maksud dari hadis, maksud dari syariah. Itulah orang yang diberikan al-fiqhu. Bagaimana al-fiqhu ini bisa diberikan? Bukan dengan belajar. Karena ada ilmu yang didapatkan dengan belajar, ada ilmu yang didapatkan bukan dengan belajar. Dianugerahkan langsung oleh Allah. Ada istilahnya ilmu al-kasabi, ada istilahnya ilmu al-wahabi. Ilmu al-muktasab, ilmu al-mauhub. Apa itu ilmu al-muktasab atau al-kasabi? Ilmu yang dipelajari, ilmu syariah, ilmu faham. Dengan kita mempelajari ilmu alat, mulai dari bahasa, nahwu, sharaf dan seterusnya,
kita mengerti makna dari satu kalimat. Tetapi fikhu, memahami maksud dari yang menyampaikan kalimat itu adalah ilmu al-mauhub atau al-wahabi yang dianugerahkan Allah kepada mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW membacakan ayat di surat Al-Maidah di Haji Wada, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, ini berita gembira. Agama sudah sempurna, Allah ridha dengan Islam. Tapi Abu Bakar menangis. Sehingga Umar bertanya, "Ya Abu Bakar, ma yubkik? Kenapa engkau menangis ya Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Wahai Umar, selain berita gembira, ini juga sebuah berita sedih." Apa maksudnya? Kalau agama ini sudah sempurna, dakwah sudah selesai, maka tugas Nabi sudah selesai. Itu artinya sebentar lagi Nabi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Abu Bakar lebih mengerti maksud dari kalimat ini lebih dalam daripada para sahabat yang lain? Karena Abu Bakar adalah orang yang paling baik imannya kepada Allah di antara umat Islam, dan karena Abu Bakar adalah orang yang paling dekat kepada Rasulullah di antara para sahabat. Kedekatan kepada pemilik kalimat akan menjadikan kita mengerti maksud dari pembicara tersebut, orang yang berbicara. Tapi kalau kita hanya membaca teks, sama seperti di sosial media kita membaca caption, kita membaca kalimat yang ditulis oleh yang punya akun, kita hanya mengerti teksnya, kita tidak mengerti maksud dari orang yang menulisnya karena kita tidak dekat dengan dia. Maka jika kita sebagai para tullabul ilmi ingin mendapatkan al-fiqhu dalam agama, al-fiqhu dalam Al-Quran, al-fiqhu dalam hadis, al-fiqhu dalam ilmu syariah dan seterusnya, tidak ada jalan lain selain kita taqarrub ilallah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita diberikan al-fiqhu. Sehingga dengan al-fiqhu itu kita diberikan firasah atau farasah, diberikan basirah, diberikan penglihatan-penglihatan yang lebih yang seperti orang awam tidak bisa melihatnya. Kita teringat dengan kisah ketika suatu saat Ali bin Abi Thalib pernah rindu kepada Rasulullah SAW. Kemudian banyak berselawat. Sampai ketika Ali malam itu tertidur, Ali bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya Rasulullah memberikan 2 butir rutop kepada Ali. 2 butir kurma muda kepada Ali. Maka Ali memakan 2 butir rutop itu. Setelah selesai makan, Ali bangun dari tidurnya. Ali sangat bahagia, bahkan masih merasakan manisnya rutop di mulut beliau. Sangat bahagia karena bermimpi ketemu dengan Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Maka kemudian Ali datang ke masjid untuk menceritakan kisah mimpinya kepada Umar bin Khattab. Dia sangat bahagia, ingin menceritakan kepada Umar. Setelah selesai sholat subuh, saat Ali ingin menceritakan kisah mimpinya kepada Umar, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu jamaah sholat subuh memberikan 1 mangkok rutop kepada Umar. "Ya Amirul Mukminin, ini ada rutop, bagi-bagikanlah kepada jamaah." Akhirnya Umar membagi-bagikan rutop itu kepada jamaah subuh. Setiap orang diberikan 3 butir, kecuali Ali diberikan 2 butir. Ali belum sempat menceritakan mimpinya. Umar memberikan kepada semua orang 3 butir kurma rutop, kecuali Ali hanya diberikan 2 butir saja. Kemudian Ali bertanya kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, kenapa saya cuma dapat 2 butir sementara yang lain 3 butir?" Maka Umar menjawab, "Ya Ali, lau zadakar rasul lazidnak." Kalau Nabi menambahkan untukmu, pasti kami tambahkan. Bagaimana kami akan menambahkan sesuatu yang Nabi tidak tambahkan? Apakah kami akan memberikan lebih daripada Nabi? Barulah Ali memahami kalimat Nabi. Sesungguhnya di setiap umat itu ada muhaddatsun. Apa itu muhaddatsun? Orang yang memiliki hadisun nafs. Hadisun nafs itu bahasa lainnya firasah. Firasah itu bahasa kita firasat atau basirah, memiliki ilmu yang taufik terhadap sesuatu. Dan orang yang muhaddatsunnya umat Nabi adalah Umar bin Khattab. Kenapa? Karena amal ibadahnya Umar yang luar biasa. Karena kedekatannya Umar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Umar lagi khutbah Jumat seperti ini. Lagi khutbah Jumat, tiba-tiba Umar melihat ke arah yang berbeda lalu mengatakan, "Ya Sariyah, ya Sariyah, al-jabalul jabal, al-jabalul jabal, al-jabalul jabal." Wahai pasukan, gunung, gunung, naik ke gunung, naik ke gunung. Lalu melanjutkan khutbahnya. Setelah selesai sholat Jumat, Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, saya tidak faham khutbah tadi. Apa maksudnya dengan ya Sariyah al-jabalul jabal?" Umar mengatakan, "Wahai Ali, ketika aku sedang khutbah, tiba-tiba Allah membukakan hijab sehingga aku melihat pasukan kaum muslimin yang sedang berperang di Irak. Mereka terdesak oleh pasukan musuh.
Mereka tidak tahu harus bersembunyi di mana. Maka aku memberitahu kepada mereka, di belakang mereka ada gunung, naiklah ke atas gunung, naiklah ke atas gunung. Lalu Allah tutup kembali hijab itu dan aku meneruskan khutbahku. Maka tidak langsung Ali membenarkan kalimat ini. Setelah 2 bulan datanglah seorang utusan dari pasukan tersebut membawa berita gembira dan menceritakan bahwa kaum muslimin di perang Irak itu mendapatkan kemenangan. Dan suatu hari di hari Jumat kami sedang terdesak, kami dikepung oleh musuh kami tidak tahu harus berlindung kemana. Sampai tiba-tiba kami mendengar suara Amirul Mukminin Umar bin Khattab berteriak, "Ya Sariyah, Al-Jabalul Jabal, Al-Jabalul Jabal, wahai pasukan, itu ada gunung, naik ke gunung." Maka kami pun naik ke atas gunung dan Allah memberikan kepada kami kemenangan. Al-Fiqhu, sehingga para ulama mengatakan Al-Quran itu ada zahirnya, ada batinnya. Zahirnya adalah teks yang kita baca, batinnya adalah murad dari teks yang kita baca. Bagaimana kita mendapatkan murad atau maksud dari teks yang kita baca? Dengan ketakwaan kepada Allah. Maka sangatlah aneh jika ada orang yang mencari ilmu agama tetapi dia bermaksiat di waktu yang bersamaan. Bagaimana dia mendapatkan al-fiqhu ketika dia bermaksiat? Sementara Allah tidak berikan al-fiqhu kecuali di dalam hatinya. Karena hatilah tempat Allah menanamkan nurun atau cahaya ilmu. Bahkan cahaya ini di zaman sahabat bukan hanya muncul di dalam hati, tapi muncul di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apakah kita pernah mendengar kisah Usaid bin Hudayr, seorang sahabat Ansor? Sahabat Ansor yang awalun, ikut Bai'ah Aqabah 2. Usaid bin Hudayr adalah seorang ahli Quran yang kalau beliau baca Al-Quran, malaikat berkumpul di atas beliau untuk mendengarkan bacaannya. Pernah Usaid membaca Al-Quran, tiba-tiba di atasnya seperti mendung yang sangat gelap, sehingga Usaid merasa akan hujan, dia menutup bacaan, dia pulang ke rumah. Besok dia baca lagi, berkumpul lagi mendung yang sangat gelap. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa setiap saya membaca Al-Quran ada mendung yang sangat gelap di atas saya?" Kata Rasulullah, "Itu bukan mendung, wahai Usaid. Itu adalah malaikat yang berkumpul untuk mendengar bacaanmu. Seandainya engkau terus membaca Al-Quran, maka malaikat itu akan memenuhi langit dan menutupi cahaya matahari." Suatu malam, Usaid bersama satu orang sahabat yang lain datang ke rumah Nabi untuk halaqah ilmu. Kenapa saya ceritakan ini kepada para tullabul ilmi? Karena biar kita tahu rahasianya ilmu. Usaid bersama seorang sahabat datang ke rumah Nabi untuk belajar ilmu secara mulazamah, halaqah, private malam hari. Setelah beberapa lama belajar bersama Nabi, akhirnya mereka pulang. Mereka berangkat ke rumah Nabi dan pulang menggunakan tongkat masing-masing. Mereka memakai tongkat sehari-hari. Ketika pulang, ternyata Madinah gelap gulita, tidak ada bulan, tidak ada cahaya. Maka saat mereka keluar dari rumah Nabi, mereka berjalan, tiba-tiba tongkatnya Usaid bercahaya. Maka berjalanlah mereka dengan cahaya dari tongkatnya Usaid. Kemudian setelah mereka berpisah di persimpangan jalan, karena mereka beda rumah, maka tongkat salah satu sahabat yang lain juga menyala, sehingga akhirnya kedua tongkat mereka bercahaya dengan cahaya ilmu, dan mereka berjalan dalam kehidupan di dunia dengan cahaya tersebut. Inilah dahsyatnya ilmu yang dicari dengan ketakwaan, yang dicari dengan iman. Inilah hidup ketika kita bermodalkan iman dan takwa, bukan hanya bermodalkan materi dan fasilitas hidup. Apalagi dalam mencari ilmu. Semua kebaikan yang Allah sediakan di dalam ilmu tidak Allah berikan hanya kepada orang yang rajin belajar, tetapi dia jauh dari Allah. Yang rajin belajar tetapi dia bermaksiat kepada Allah, tidak diberikan ilmu hakikatnya. Apa hakikat ilmu? Al-fiqhu, al-basirah, al-hikmah, al-irsyad. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim dari riwayat Muawiyah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimuhu rushdah." Dalam riwayat Muawiyah ditambah kalimat wa yulhimuhu rushdah. Maka ilmu kata para ulama al-fiqhu war rushd. Sementara al-fiqhu tadi ma'rifatu muradil mutakallim, sedangkan ar-rushdu husnut tasarruf fi syai', husnus tasarruf fil ilm, baik dalam mengamalkan ilmu, dan ini tidak didapatkan kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada sebuah kisah tentang seorang tabi'ut tabi'in namanya Yazid bin Harun. Yazid bin Harun adalah seorang ulamanya tabi'ut tabi'in. Beliau memiliki mata yang sangat indah. Matanya orang Arab yang alisnya bertaut, yang bulu matanya lentik, yang matanya besar. Mata yang sangat indah. Suatu ketika muridnya bercerita tentang Yazid bin Harun. Saya bertemu dengan Yazid bin Harun dengan matanya yang sangat indah dan sempurna. Setelah beberapa lama saya bertemu lagi dengan beliau. Mungkin ini setahun sekali, ketemunya pas haji. Ketika saya ketemu lagi dengan beliau, saya melihat beliau hanya memiliki satu mata saja, yang satunya sudah buta. Tahun berikutnya saya ketemu lagi dengan beliau, mata beliau dua-duanya sudah buta. Maka saya bertanya, Ya Syekh Yazid, apa yang terjadi dengan dua matamu yang indah itu? Maka Syekh Yazid bin Harun mengatakan, kedua mata itu telah hilang karena kasratu bukail ashar, karena banyaknya menangis di waktu sahur. Kedua mataku telah buta karena kasratu bukail ashar, banyaknya menangis di waktu sahur. Inilah seorang hakikatnya seorang alim, orang yang amil, orang yang arif. Dia bukan hanya mengerti teori dari ilmu, tetapi dia mengamalkan, dia dekat kepada Allah. Semakin bertambah ilmu, semakin dia dekat dengan Allah. Makanya Allah berikan ma'rifah, Allah berikan hakikatul ilm. Lalu setelah Syekh Yazid bin Harun wafat, muridnya bermimpi ketemu dengan beliau. Lalu muridnya bertanya, Ya Syekh, apakah datang kepadamu malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur? Syekh Yazid bin Harun dalam mimpi itu menjawab, wallah, ya datang malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur kepadaku. Dan keduanya sa'alani man rabbuk wa ma dinuk wa ma kitabuk wa man hadzal rajul bu'itsa fikum. Seperti pertanyaannya di dalam kubur, siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa kitabmu, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Ketika malaikat ini bertanya kepadaku dengan pertanyaan ini, aku menjawab, Ali mithli yus'alu hadza? Apakah orang seperti saya masih perlu ditanya seperti ini? Wa ana u'allimuhu fi darid dunya. Sementara saya mengajarkan ini kepada manusia di dunia. Kemudian malaikat menjawab, Sadaqta, nim naumata arus la bu'sa alaik. Benarlah ucapanmu, maka tidurlah engkau seperti tidurnya seorang pengantin, tidak ada kesusahan bagimu selama-lamanya. Inilah hakikat ilmu yang menjadi penolong kita di dunia, menjadi penolong kita di akhirat, bahkan di dalam alam kubur. Bagaimana kita mendapatkan hakikat ilmu seperti ini? Dengan inspirasi dari Yazid bin Harun, zahabat ainan al-jamilatan bikasratil buka indal ashar. Kedua mata yang indah itu telah pergi karena banyaknya menangis di waktu sahur. Walaupun kita tidak harus menangis sampai buta, tetapi inspirasinya memperbanyak ibadah, memperbanyak istighfar dan taubat, karena itulah hakikat kita dalam mencari ilmu. Sehingga mudah-mudahan dengan modal iman, dengan modal takwa, taqarrub ilallah, hidup kita akan Allah berikan jaminan la khaufun alaihim wala hum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu khawatir, dan mereka mendapatkan banyak kejutan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Begitu juga kita para tullabul ilmi dalam mencari ilmu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa lisanan sadiqa wa amalan salihan maqbula. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usrin yusra. Allahumma ilaika aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna. Na'udzu bi'izzatika an tudhillana antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Allahumma ighfir li ummahatina wa abaina. Allahumma ighfir li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء
إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Saya pengen cerita. Ini cerita benar-benar saya alamin ya. Mudah-mudahan ini jadi makin bikin kita yakin. Hidup kita itu kan emang kalau kita melibatkan Allah itu jadi mudah ya. Susahnya hidup kita itu karena kita jarang melibatkan Allah. Kecuali udah mentok. Kalau dari awal kita nge-mention Allah dari awal itu apa? Bismillah. Di tengah-tengah kita masih terus nge-tag Allah. Ya hasbi Allah, la haula wala quwata illa billah. Berdoanya ke Allah. Kalau kita ngelibatin Allah dari awal dalam hidup kita, pertama Allah akan kuatkan hati kita. Kedua Allah akan bereskan urusan kita. Dan itu bukan cuma terjadi kepada Imam Ahmad bin Hambal yang saya pernah cerita. Bukan cuma pernah terjadi kepada Uwais Al-Qarani, tabi'in yang pernah saya cerita. Tapi juga terjadi kepada 3 teman saya. Yang satu anak Batam namanya AG, anak skateboard. Satu lagi anak Jakarta model namanya Agi. Satu lagi driver ojek online di Bandung. Ini 3-tiganya nih baru saya alami sekitar beberapa waktu yang lalu. Kalau yang ojek online sekitar sebulan yang lalu. Kalau yang Agi baru 2 minggu yang lalu saya ngalamin. Apa ceritanya? Melibatkan Allah dalam semua harapan kita. Agi, anak Jakarta ini, pernah ikut kajian saya kayak gini di salah satu masjid di Maruya, di Kebun Jeruk, Jakarta. Terus pas ikut kajian itu dia bilang gini, ya Allah, saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan di taklim, karena agak susah, terlalu rame. Saya pengen ketemu berdua dalam suasana yang lebih nyaman. Kabulkanlah ya Allah, gitu. Selang seminggu kemudian setelah selesai acara itu, alhamdulillah, qadarullah, ombaknya lagi bagus di laut. Kan saya suka mantengin ombak tuh. Ada website namanya Surf Forecast kan. Forecast buat surfing. Jadi tahu ombaknya lagi berapa, seberapa baiknya untuk berselancar. Ombaknya lagi bagus nih. Ombaknya 2,5 meter, 2,5 meter. Terus anginnya pas gitu. Pergilah saya ke laut. Daerah Jawa Barat namanya Batu Karas. Spot surfing. Saya pergi ke sana nih. Agi yang tadinya di Jakarta, ternyata memang dia orang Batu Karas, tinggalnya di Jakarta. Jarang banget pulang ke Batu Karas. Nah, seminggu kemudian setelah taklim, dia sakit. Badannya nggak enak. Biasanya kalau cuma panas dingin, dia akan tinggal di kos-kosan. Tapi kali ini kangen pengen pulang kampung. Duh, kenapa ya saya pengen pulang kampung? Kenapa ya? Kayak Imam Ahmad bin Hambal gitu kan. Kenapa ya saya pengen pulang kampung? Akhirnya dia putuskan pulang ke Batu Karas. Dan sampai di Batu Karas, hari pertama dia sampai ke rumah, temannya ngajak ke pantai, kita mandi yuk, kita berenang yuk gitu kata temannya. Yuk, padahal lagi nggak enak badan tuh, diajak berenang dia mau. Berenang kalau orang sana berarti surfing, diajak surfing dia mau. Datang ke pantai, saya lagi duduk di pantai, lagi persiapan nih mau turun ke air, lagi duduk santai gitu pagi-pagi sambil ngopi dulu, sambil nggak jelas ya ngelamun tentang masa lalu. Jadi lagi duduk dulu nih di pantai nih, sambil ditaruh dengan papan biar nggak kena matahari. Dan ke pantai masih takut hitam, padahal udah hitam. Tiba-tiba lagi datang, ngeliat dari jauh, nih kayak kenal nih, siapa ya? Kayak pernah lihat, tapi biasanya kan penampilannya beda. Nih udah namanya orang lagi di pantai. Datanglah, pas udah dekat dibilang, Ustadz Hanan ya? Saya ngeliat, ya kenapa? Saya jemaah Ustadz Hanan di Maruya, Kebun Jeruk minggu yang lalu. Oh iya, Kebun Jeruk minggu lalu memang ada taklim. Udah kenalan, dia bilang, Ustadz, minggu lalu saya baru berdoa nih. Ya Allah, saya pengen ketemu Ustadz Hanan, langsung bukan di taklim, biar bisa santai banyak ngobrol. Berikanlah saya apa yang saya harapin. Dia istighfar, dia sholawat, dia doa. Nggak sampai bertahun-tahun, cuma selang seminggu. Qadarullah Allah bikin skenario, ada ombak, saya datang, dia sakit, dia datang, akhirnya ketemu di pantai, ngobrol, jadinya saya seharian cuma ngobrol doang, gak sempat surfing. Terus aja ngobrol, curhat, dia live IG gitu, aduh, jadi ngobrol sama dia,
Alhamdulillah dikasih gelang batu sama dia, nih Ustadz hadiah gelang batu untuk Ustadz. Alhamdulillah ya udah saya pakai. Intinya adalah coba cuma seminggu doang tuh. Dia minta ke Allah, dia melibatkan Allah, akhirnya Allah kabulkan. Bisa nggak kita dalam waktu seminggu halal dengan cara berdoa ke Allah? Ya Allah, saya lihat dia kemarin di masjid. Masjid apa ini teh? Baitur Rahman. Cuma saya nggak berani menyapa. Saya menyapa dia lewat engkau saja ya Allah. Kalau kita yakin dan tembakan kita itu udah jago tadi, jawid imanak tujawid qira'at kata Teh Hanin tadi. Kuatkan, jagokan diri kamu dalam yakin ke Allah, makin jawid, makin jawad, makin bagus, maka insya Allah akan kena panahan kita. Ada orang mana tadi nggak kena sama sekali, ada orang yang di jarak yang sama langsung kena. Kenapa? Udah jawid, imannya udah mantap, udah yakin gitu. Dan yakin dalam bahasa mana tadi udah profesional. Nanti insya Allah tiba-tiba entah gimana caranya nggak usah cari tahu. Karena saya juga sama Teh Hanin yang cerita tadi, kita Teh Hanin maksudnya nggak mencari saya, ada saya mah mencari. Teh Hanin nggak mencari, saya sama sekali kita nggak kenal, dia nggak kenal saya. Pas ketemu di tempat kibdah emang ada sedikit trik yang saya lakuin gitu kan biar bisa namanya ikhtiar gitu kan. Dan dengarkan ceritanya. Nah gitu deh pokoknya. Yang jelas nggak usah berharap kepada Allah tergantung cara. Berharaplah kepada Allah karena kita yakin kepada Allah. Cara Allah yang bikin. Ini Agi nih. Yang kedua, driver online. Driver ojek online. Saya waktu itu ada rapat di Pemuda Hijrah, namanya Masjid Pemuda Hijrah itu Al-Latif. Ada rapat di Al-Latif, dan saya lagi malas nyetir, akhirnya naik ojek online. Pergilah ke Masjid Al-Latif. Dari pagi, zuhur saya ngimamin di masjid, cuman pakai baju biasa. Terus asar juga ngimamin. Pas sudah selesai asar, saya mau pulang, saya order lagi nih ojek online. Saya order, ada yang ngambil. Ngambil, saya naik ojek, di tengah jalan dia nanya, Mas, sering sholat di masjid itu, kata dia. Lumayan, saya bilang. Ya itu masjid ramai banget ya. Kalau taklim ramai banget tuh, penuh dengan anak muda. Ya alhamdulillah, saya bilang. Terus dia bilang lagi, ada tuh di situ tuh imam muda, bacanya bagus banget. Orang Aceh. Siapa ya namanya? Saya bilang Muzammil. Oh ya Muzammil. Oh ya. Kenal sama dia? Ya lumayan, saya bilang. Dari tadi lumayan aja semuanya. Oh, Mas suka ikut talim juga di situ? Kadang-kadang saya bilang. Dia nggak ngeh sama sekali. Lama-lama dia mulai curiga, dia nanya, apa tadi ada kegiatan apa? Enggak, cuma ada rapat aja sama teman-teman. Teman-teman DKM maksudnya iya. Mas tadi ngimamin sholat zuhur ya? Kata dia. Iya, kata saya. Mulai curiga kan dia. Asar juga? Iya. Oh, Mas namanya siapa? Hanan. Hah? Hanan yang mana nih? Kata dia. Mulai kaget dia kan, mulai panik gitu. Saya bilang Hanan Ataki, langsung oleng tuh motor tuh. Masya Allah, dia kaget sendiri. Dan itu olengnya tuh langsung berhenti pas lampu merah pula. Dia heboh sendiri di lampu merah, bayangin. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz tahu nggak? Ternyata ini Ustadz Ataki, ntar dulu saya lihat ke belakang, benar nggak nih? Oh iya benar gitu. Dari tadi kayak Ustadz nggak ngomong-ngomong, kata dia, Ustadz tahu nggak, sebulan ini saya selalu beristighfar, berdoa, sholawat. Ya Allah saya pengen banget ketemu sama itu tuh satu lagi gurunya Muzammil, yang ceramahnya suka di YouTube katanya. Ustadz Hanan Ataki, saya pengen ketemu beliau, tapi susah kalau di taklim. Pengen berduaan, jangan pas rame-rame. Ternyata berduaannya di atas ojek, coba. Dan itu demi Allah kisah nyata teman-teman terjadi. Jadi Imam Ahmad yang pernah kita dengar ceritanya bukan cuma terjadi di Basrah. Terjadi juga di Indonesia. Terjadi di Jakarta, di Bandung, Surabaya, di Kediri, di mana-mana. Kalau kita melibatkan sebegitu mudahnya. Padahal dua orang ini saya kira bukan ulama. Bukan orang yang mungkin hijrahnya udah lama, baru juga hijrah. Tapi kenapa diperlakukan oleh Allah semudah itu? Bagi Allah orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Jadi sama Allah memperlakukan dia seperti Allah memperlakukan kekasih-kekasihnya yang soleh lainnya. Jadi jangan pesimis, jangan putus asa
Kalau kita melibatkan Allah, kita akan dikuatkan. Tenang aja, udah tetap la tahzan innallaha ma'ana. Yang terakhir tadi kisah AG. AG ini anak skateboard dari Batam. Dia itu kerja di sebuah perusahaan swasta di Batam, IO gitu. Dia pertama dapat hidayah itu dengerin istrinya dengar booster di YouTube. Mah dengerin apa tuh booster? Ini ada ustadz katanya juga senang main skate walaupun gak bisa sih, cuma senang nemenin doang. Oh, mana karena dia senang memang anak skate jadi ngelihat gitu. Oh ini ustadznya, coba dengerin lagi. Wah kirain tadi cewek. Biasalah kayak gitu mah ya. Gak tau jenggotan gini. Udah gitu, oh gimana coba dengerin, nangis. Selama ini dia udah belasan tahun gak sholat. Jangankan sholat sendiri, jangan sholat ke masjid, sholat sendiri aja gak pernah. Bahkan sholat Idul Fitri aja gak pernah. Kan kalau kita minimal sholat Idul Fitri ya, setahun 2 kali lah ya. Walaupun masbuk itu juga. Kenapa masbuk? Kebiasaan kalau Jumatan datangnya kalau khutbahnya udah selesai. Dan Idul Fitri, Idul Adha mah khutbahnya selesai sholat. Wah masih khutbah, ntar aja deh kalau udah selesai. Begitu datang orang udah pada pulang. Loh kok gak sholat sih? Sholat Idul Fitri itu sebelum khutbah. Ini salah dia. Dia gak pernah sholat sama sekali. Tapi tiba-tiba nangis, jadi kayak sadar dapat hidayah gitu. Tapi saya pikir emang bukan cuma dia yang dapat hidayah dengerin booster. Saya juga dengerin booster diri sendiri kayak dapat hidayah gitu. Oh benar juga ya kata Ustadz ini. Kok saya dapat hidayah? Kata saya sendiri tuh. Kan ada ceramah saya misalnya sebutlah Allah itu maha baik, Allah segala macam. Saya pas dengar, ya Ustadz itu benar juga dia ngomonginnya tuh. Akhirnya saya dapat hidayah dari diri sendiri. Dia dapat hidayah. Setelah dia dapat hidayah, diam-diam dia sholat. Dia wudhu, gak mau ketahuan sama keluarganya. Dia tutup pintu, dia sholat di dalam kamar. Jarang-jarang kamarnya dikunci. Pas istrinya mau ngeliat ke dalam rumah, dalam kamar, diketok-ketok kok gak dibukain. Pas udah selesai dia sholat langsung buka-buka pura-pura tadi ketiduran gitu. Dia gak mau ketahuan lagi sholat. Setelah sholat dia berdoa, ya Allah Ustadz itu udah bikin saya sadar. Saya pengen banget ketemu beliau. Beri saya jalan ya Allah. Hari dia berdoa, besoknya dia ketemu dengan atasannya. Dia bilang, Pak boleh saya minta izin. Padahal dia jatah cutinya udah habis tuh. Gak ada dapat jatah cuti lagi. Atasannya nanya, izin kemana? Saya mau ketemu Ustadz saya di Bandung. Ini orangnya, saya dengar booster dari dia jadi saya sadar. Oh ya udah, kamu cuti sesuka kamu deh, kata atasannya. Dimudahin. Butuh uang saku, dikasih uang saku, berangkat dia ke Bandung. Dan dia datang ke hari Rabu, taklim saya yang rutin di Bandung itu yang di Masjid TSB, Trans Studio. Ketemu langsung dengan saya dan alhamdulillah Ustadz, mudah banget ya kalau kita menuju ke Allah. Yang susah itu kalau kita menjauh dari Allah. Tapi kalau menuju ke Allah, dipermudah, banyak banget urusan yang dipermudah. Saya malah dapat uang saku, saya malah dapat kayak bonus dari atasan saya. Keluarga saya alhamdulillah sekarang jadi lebih baik setelah saya berhijrah. Dan saya pengen ketemu dengan Ustadz, dimudahin banget. Ini lihat bukti. Bukan karena saya orang soleh, enggak. Kesolehan kita hanya Allah yang tahu. Tapi karena kita yakin sama Allah. Karena kita melibatkan Allah. Terus kenapa galau, kenapa khawatir, kenapa enggak tenang? Kalau kita bisa melibatkan yang maha kuasa dalam segala urusan kita. Jadi itu teman-teman, coba buktiin deh. Kalau teman-teman yang lain di tempat yang tadi saya ceritain udah membuktikan, kita pasti bisa lebih dari itu. Bukan hanya ketemu Ustadz, tapi juga ketemu dengan pasangan kita, menemukan rezeki yang halal untuk kita, apapun kebaikan. Tinggal, ya Allah, saya pengen nikah, beri saya jalan. Udah gitu, lihat keajaiban terjadi dalam hidup kita. Kalau enggak juga, enggak ada sia-sianya berdoa kepada Allah. Makanya saya bilang kalau berdoa tuh jangan yang tanggung, yang mantap sekalian. Ya Allah, kalau mobil ya Allah saya pengen Alphard. Penghasilan kita kecil, tapi pengennya Alphard. Emang sia-sia? Enggak. Kalau enggak dikasih Alphard di dunia, dikasih Alphard di akhirat. Kan Allah pasti mengabulkan doa kan? Pasti itu. Kalau enggak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Bangun dari kubur, tiba-tiba lewat Alphard, berhenti depan kita. Ini mobil siapa? Ayo kita ke Padang Mahsyar, lewat pakai Alphard gitu. Udah ada drivernya. Mereknya bukan Toyota tapi mereknya Cahaya. Merek baru nih. Belum dijual di Indonesia. Mereknya Cahaya. Kendaraan Cahaya yang lebih nyaman adalah Alphard. Jalan ke Padang Mahsyar. Kenapa saya dapat kendaraan ini ya Allah? Karena dulu kamu pengen banget punya mobil Alphard di dunia. Tapi aku tidak memberikannya di dunia karena itu tidak baik untuk kamu. Tapi aku berikan di akhirat. Apa sia-sianya berdoa kepada Allah? Jadi tetap
Ar-raja ilallah, berharapnya hanya ke Allah, dan itulah obat untuk segala kegalauan.